Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Isya, insyaallah kita akan lanjutkan sholat tarawih dan dibentuk sholat witir. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kembali Allah mengundang kita. Karena tanpa undangan tentunya kita tidak akan mampu mensujudkan diri kita di hadapan Allah di tempat atau di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka patut kita bersyukur sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan, dan kami mengharap kesempatan ini benar-benar kita manfaatkan, kita pergunakan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Target kita di penghujung Ramadan ini, kualitas ketakwaan kita, ketakwaan spiritual, kualitas spiritual kita semakin meningkat. Dan kami mendoakan kita seluruh jamaah yang hadir pada malam ini istiqomah dalam melaksanakan amal-amal yang terbaik. Pada siang hari kita berusaha menahan seluruh anggota tubuh kita. Lidah harus kita tahan supaya tidak mengucapkan kata-kata yang mengandung, membatalkan atau mengurangi nilai bahasa kita. Pada malam harinya kemudian kita meningkatkan ibadah-ibadah kita. Kalau ini setiap hari kita lakukan, luar biasa energi yang akan kita dapatkan. Energi yang kita lakukan setiap saat sepanjang bulan Ramadan ini tentunya adalah membuat kita semakin baik dari segi spiritualnya. Kata Rasulullah, celakalah orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, diberikan waktu dan kesempatan untuk bisa masuk ke bulan Ramadan, tetapi di penghujung bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan ini, dosa-dosanya tidak terampuni. Keterlaluan, kata Rasulullah. Celaka, makanya celaka orang yang masuk dalam bulan Ramadan ketemu tetapi tidak memanfaatkan, yang kemudian membuat dirinya diampuni segala dosa-dosanya. Maka kira-kira istilah apa yang tepat bagi kita yang Allah berikan kesempatan memfasilitasi kita dengan rahmat, dengan karunia, bertaburan berbagai macam pahala-pahala yang diberikan di intan berlian. Allah menyiapkan dan menghidangkan kita secara melimpah. Kalau kita tidak manfaatkan, maka sungguh kita merugi. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, puasa sesungguhnya dalam konteks Allah itu adalah desain Allah, perjalanan spiritual untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, puasa itu didesain oleh Allah atau perjalanan spiritual kita menuju kepada Allah. Tapi bagaimana cara berjalan kita kepada Allah supaya perjalanan itu kita
yang kemudian dalam istilah Quran surah Al-Baqarah itu adalah la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun sesungguhnya adalah bukanlah sesuatu yang otomatis, tapi perlu usaha dan ikhtiar. Makanya disebut orang yang berpuasa itu, orang yang masuk dalam bulan Ramadan itu tidak dijamin keluar, dia bisa mendapatkan predikat muttaqin, takwa. Oleh karena itu takwa itu harus diperjuangkan. Bagaimana cara memperjuangkan itu? Kemudian usaha ikhtiar kita itu benar-benar menghasilkan. Apa kata Allah? Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'atu wa huwa samiul alim. Kalau ingin sampai kehadiran Allah, berjumpa, mendekat, ketemu dengan Allah, maka modal yang pertama yang harus ditanamkan dari awal adalah niat, harapan. Yang kedua, makanya dari siapapun yang punya harapan. Jadi modal utama untuk bisa mendekat kepada Allah, bisa meraih ketakwaan, bisa berjumpa, bahkan menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalulah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat suka bagi hambanya yang berusaha berjalan menuju kepadanya. Walaupun sesungguhnya kita tidak punya kemampuan untuk menemukan Tuhan. Siapa kita? Dosa yang kita lakukan setiap saat boleh jadi yang tidak memungkinkan kita untuk berjumpa dengan Allah. Tetapi jangan putus asa. Ada janji Tuhan yang tadi saya sebut. Niat dan perasaan untuk selalu ingin ketemu Allah itu adalah modal yang terbesar. Kalaupun kita tidak punya kemampuan untuk menemukan Tuhan, apa kata Allah? Fa inna ajalallahi la'atu wa wassalam. Ada waktunya nanti. Akan ada waktunya Allah akan mendatangi orang yang selalu istiqomah dalam niat, istiqomah dalam usaha untuk selalu dekat berjumpa dengan Allah. Maka Allah berjanji ada saatnya nanti akan memberikan waktu dan kesempatan ini. Maka yang perlu harus dipertahankan adalah niat dan usaha kita. Tadi jamaah sholat tarawih dan sholat itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat yang sama terlalu sama. Ayat 110 Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bihi bi ibadah." Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya. Pertanyaannya adalah, apakah kita di sini ada keinginan enggak? Ada harapan, pernah berharap enggak untuk berjumpa dengan Tuhan? Kalau enggak ada, jangan pernah bermimpi untuk bisa ketemu dengan Allah. Harapan aja, niat aja enggak. Kalau malam ini kita tidak pernah berharap, maka mulai malam hari ini selalulah berniat berharap untuk ketemu dengan Allah. Faman kana yarju liqa rabbih, yang tadi kalau yang pertama liqa Allah, fa inna ajalallahi la'atu wa was-sami'ul alim. Allah akan menjanjikan ada waktunya, insyaallah akan memberikan waktu. Tetapi pada ayat 110 dalam Quran surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Maka barang siapa yang berharap ketemu berjumpa dengan Allah, apa yang perlu dilakukan? Falyamal amalan shalihan. Selalulah istiqomah dalam kebaikan, melakukan amalan-amalan yang terbaik, seraya selalu menjaga diri untuk tidak menyekutukan Allah dalam sepanjang ibadah kita. Kalau itu yang kita lakukan, insya Allah istiqamah dalam perjalanan hidup kita, apalagi dalam bulan Ramadan ini,
bulan Ramadan itu adalah salah satu telaga Al-Kautsar yang didesain oleh Allah. Siapapun yang masuk di dalamnya, menggunakannya, memanfaatkan di bulan Ramadan dengan melaksanakan berbagai macam ibadah, maka kata Rasulullah, "Gufira ma taqaddama min dzambi, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, gufira ma taqaddama min dzambi." Harapan kita semua yang hadir pada malam ini, di akhir di penghujung Ramadan ini, kita kembali sebagaimana Rasulullah ibarat bayi yang baru dilahirkan, kembali kepada kesucian, dinetralkan dosa-dosa kita, diampunkan segala dosa-dosa kita, sehingga kita berharap di penghujung akhir hayat kita kemudian diujian dengan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khotimah, wa na'udzubika min su'il khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.